Sain uu, tasain uu. Yang artinya, halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, John Steele, in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea tentang perjuangan nekat seorang tentara Korea Utara yang mempertaruhkan nyawa demi kabur ke Korea Selatan. Sementara yang memburunya justru adalah sahabatnya sendiri. Seseru apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di sebuah pos militer di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, kisah akan berfokus pada seorang tentara Korea Utara bernama Kyunam yang setiap malam diam-diam menyusuri zona berbahaya untuk membuat peta jalur pelarian demi bisa kabur ke negeri seberang, yaitu Korea Selatan. Dengan tekad yang begitu kuat, Kyunam rela mengorbankan jam tidurnya setiap malam, lalu tetap kembali menjalani rutinitasnya sebagai tentara dengan berbagai latihan dan pendidikan dari atasannya. Dan inilah Escape. Sembari bertugas di luar pos pada siang hari, Kyunam sengaja melangkah bersama timnya mendekati perbatasan untuk melihat-lihat rute pelariannya. Di sana salah satu rekannya bernama Dong Hyuk melihat sekelompok burung terbang lebih rendah dari biasanya, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Hal itu sontak menimbulkan rasa panik dalam diri Kyunam, sebab bila hujan deras turun dalam waktu dekat, seluruh rencananya bisa berantakan. Dan ketika ia sedang membayangkan dampak buruk dari hujan itu, tiba-tiba 이거 최첨단 과학위성과 하급전사 김동혁의 몇 번째 malam harinya Kyunam dan rekan-rekannya membuat babi guling dari hasil tangkapan tadi siang. Namun sialnya, hal itu justru diketahui oleh para atasan mereka. 아니요 배트지가 지뢰밭을 드수신다는 보고를 받고 지랄하고 있네. Sebagai pemimpin kelompok, Kyunam langsung dipanggil untuk menjelaskan kronologi kejadian siang tadi. Tak hanya itu, para atasan bahkan mengambil seluruh babi guling itu untuk mereka santap sendiri tanpa menyisakan sedikit pun untuk Kyunam dan anggotanya. Ketika sedang mendengarkan hiburan lewat radio jadul miliknya, Kyunam terbayang masa lalunya saat masih hidup bahagia bersama ayah dan ibu. Namun seiring berjalannya waktu, kedua orang tuanya meninggal dunia, sehingga Kyunam harus hidup sebatang kara sebagai seorang yatim piatu. Di tengah lamunannya datanglah Dong Hyuk yang ternyata sudah mengetahui rencana pelarian Kyunam selama ini. Ia pun meminta agar diajak ikut serta, sebab besok adalah hari ulang tahun ibunya yang sudah lebih dulu tinggal di Korea Selatan. 행복하자 네, 봤습니다. 두 눈으로 똑똑히 봤습니다. Mendengar permintaan itu, Kyunam sontak merasa emosi, lalu meminta rekannya untuk melupakan segala hal yang pernah ia lihat dan ketahui soal rencana pelarian itu, sebab jika tidak, mereka berdua bisa terancam masalah yang sangat besar. 보고 싶어 미치겠습니다. 동생이랑 나만의 수우에서 Menjelang seperempat malam, yaitu waktu yang ditentukan Kyunam untuk menjalankan rencananya, tiba-tiba seluruh tentara dibangunkan untuk menangkap seorang disertir atau tentara pengkhianat yang mencoba kabur dari tugasnya. Hal ini membuat Kyunam dilema antara memanfaatkan kerusuhan itu atau justru menunda rencananya beberapa hari ke depan. Kyunam yang tak melihat keberadaan Dong Hyuk pun mencoba mencarinya ke titik pelarian. Setelah menemukannya, ia langsung mengajak Dong Hyuk untuk kembali, sebab saat itu jelas bukan waktu yang tepat untuk melarikan diri.
나 혼자 가겠습니다. 이것만 바래요. Karena Dong Hyuk takut Kyunam akan berkhianat dengan meninggalkannya sendirian, ia tetap bersikeras untuk kabur saat itu juga. Masalah pun semakin runyam ketika keduanya menyadari bahwa seluruh tentara sudah berada tepat di belakang mereka sehingga 김동욱도 뭔가 병이 있습니다. 몽유병. 자기도 모르게 나와 길을 빼고. kini mereka berdua dicap sebagai disertir. Dong Hyuk mengakui bahwa ia memang berniat melarikan diri menggunakan peta buatannya, sementara Kyunam berdalih bahwa dirinya hanyalah korban yang tak tahu apa-apa soal pelarian tersebut. Kejadian menghebohkan itu lantas mengundang seorang petugas keamanan negara bernama Hyun Sang untuk datang ke pos Kyunam guna mendengar laporan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seorang petinggi di sana menjelaskan bahwa Dong Hyuk dan Kyunam kini berstatus disertir dan berdasarkan bukti yang ada, mereka berdua sudah lama merencanakan pelarian itu. Karena para desertir sangat dibenci oleh pimpinan tingkat atas, Hyun Sang justru membuat sebuah skenario baru setelah membaca laporan para petinggi. Ia menjadikan Kyunam sebagai pahlawan yang seolah-olah berhasil menggagalkan seorang desertir yang hendak akan melarikan diri. Pada akhirnya Hyun Sang membawa Kyunam untuk diberikan sebuah penghargaan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa keduanya ternyata adalah teman masa kecil, sehingga wajar bila Hyun Sang berusaha menyelamatkan bahkan memberi gelar pahlawan kepada Kyunam. Meski ia tahu betul bahwa temannya itu adalah seorang desertir, namun meski begitu Kyunam sedikit pun tak merasa senang sebab ia masih teguh dengan rencana awalnya untuk tetap melarikan diri dari Korea Utara. Di acara penghargaan, Kyunam tampak begitu gelisah sambil terus memperhatikan jarum jam yang terus bergerak. Kegelisahannya kian memuncak setelah mendengar berita bahwa pukul 7 malam akan turun hujan yang sangat deras yang dampaknya bisa menggeser puluhan ranjau di perbatasan yang sudah susah payah ia tandai selama ini. 임규람 중사 Setelah acara penghormatan selesai, Kyunam kembali gelisah karena Hyun Sang tak kunjung mengantarnya kembali ke markas. Rupanya hal itu memang sudah menjadi rencana Hyun Sang, sebab ia menyadari sahabatnya akan kabur hari itu. Maka sebelum hal itu terjadi, Hyun Sang langsung mengangkat Kyunam menjadi ajudan pribadinya agar ia tak bisa pergi kemanapun. 형이라 부르라 하지 알았어? Setelah berpisah dari Hyun Sang dan mulai bekerja di kantor barunya, Kyunam pun memulai kembali aksi pelariannya dengan membuat sebuah identitas palsu agar ia bisa kembali ke markas dan menjemput Dong Hyuk yang saat ini mendekam di sel tahanan. Dengan memanfaatkan jabatan serta kepandaiannya dalam berbicara, Hyunam berhasil memperdaya beberapa tentara sekaligus mengumpulkan informasi penting soal lokasi pos-pos jaga dan rute pelarian dari tempat itu. Karena tak ada jalan lain selain lewat pintu depan, Kyunam mulai menyisir setiap kendaraan yang kuncinya lupa dicabut. Begitu berhasil mendapatkan satu kendaraan, ia langsung mencari seorang pejabat penting yang sedang mabuk untuk ia jadikan tameng.
Ketika sedang memacu mobilnya kembali ke markas, Kyunam justru ketiban sial karena kehabisan bahan bakar. Tepat saat beberapa mobil tentara baru saja melintas, rombongan mobil itu pun langsung menghampirinya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Seorang tentara yang berpangkat jauh lebih tinggi dari Kyunam lantas menghampirinya untuk melakukan interogasi. Namun dengan ketenangan dan kemampuan bicaranya, Kyunam berhasil mengelabui tentara itu yang justru berujung pada tentara tersebut secara sukarela membantunya sampai ke markas. 너 진짜? 보위부에서 나와서? 수고해 가야 하오. Merasa sudah di atas angin, Kyunam semakin terhanyut dalam permainannya. Kali ini ia bahkan mengaku sebagai utusan yang hendak memindahkan seorang tahanan bernama Dong Hyuk ke markas pusat. Sayangnya, kejanggalan itu berhasil disadari oleh seorang prajurit. Namun untungnya bagi Kyunam, prajurit itu berpangkat jauh lebih rendah. Sehingga ketika ia melaporkan kecurigaannya, justru dirinya lah yang malah mendapat hukuman dari atasannya. 보위부 동무를 의심해? Sebagai permintaan maaf atas ketidaksopanan anak buahnya, sang atasan justru memberikan Kyunam seorang pengawal dan prajurit tadi pun menawarkan diri untuk menjadi pengawal itu sembari diam-diam terus mencari tahu siapa Kyunam sebenarnya. 번잡스럽게 움직였다가는 지체될 수 있어. 아니지. 보이부를 엉성하게 도왔다가 무슨 뒷말 나오려고. Di perjalanan si prajurit mulai menghubungi rekan-rekannya satu persatu di Departemen Keamanan Negara untuk menanyakan soal seseorang bernama Kyunam di divisi tersebut. Namun tak seorang pun yang mengenal nama itu sehingga kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga Hyun-san yang membuatnya sangat murka. 중이 홍수. 잡소리 말고 묻는 말에만 대답하라. 예. 지금 있지. Meski begitu, Hyun-sang tetap berusaha berlapang dada dan meminta Kyunam untuk kembali ke tempatnya dengan imbalan masa hukumannya akan diringankan seringan mungkin. Namun Kyunam dengan tegas menolak tawaran itu dan tetap memilih melanjutkan pelariannya sehingga Hyun-sang tak punya pilihan lain selain membawanya secara paksa. Baru saja lolos dari si prajurit, tiba-tiba Hyun-sang bersama pasukannya datang ke lokasi lalu menghujani Kyunam dengan tembakan. Untuk menghentikan kegilaan itu, Kyunam berpura-pura tewas di hadapan Hyun-sang agar ia berhenti menembak. Begitu tembakan berhenti, Kyunam langsung mengambil peta miliknya yang sempat terlempar, lalu menajak Dong Hyuk untuk lari dari sana secepat mungkin. Setelah Kyunam berhasil melarikan diri, Hyun-sang meminta atasannya untuk meminjam satu kompi prajurit demi mengeksekusi Kyunam sebelum kabar pelarian itu sampai ke telinga para petinggi. Ketika tersadar dari pingsannya, Dong Hyuk dan Kyunam mendapati diri mereka sudah dikepung oleh pihak ketiga yang menyebut diri mereka sebagai kelompok pelarian. Mereka menyangka kedua orang di hadapannya adalah tentara yang hendak menangkap mereka, apalagi setelah salah satu anggota kelompok itu sempat ditangkap tentara dan tak diketahui nasibnya. 싫어요. 총살당할 뻔했다가 형 독립구르장에서 죽기 살기로 빠져나온 겁니다. 한 번만 살려주실래요? 상구라고. Beruntung pengalaman Dong Hyuk selama di penjara justru memberinya keuntungan. Orang yang dimaksud oleh kelompok pelarian itu ternyata mirip dengan seseorang yang dulu berada di tepat sebelah selnya. Sehingga Dong Hyuk bisa menjelaskan bahwa orang itu masih hidup dan sangat merindukan kakaknya yang juga merupakan anggota kelompok tersebut. 살아있다. 다행이다. 다행이다.
Tak hanya itu, Dong Hyuk yang merasa hutang budi karena nyawa mereka berdua diampuni pun balik memberikan informasi soal jalur penyelamatan seandainya kelompok itu ingin menyelamatkan anggota mereka dari sel tahanan Korea Utara. 확실할 겁니다. 레일 구하러 간다. 희망을 Di tempat lain terlihat Hyun Sang tengah mengamati peta hasil karya sahabatnya itu. Dengan kemampuannya, ia memerintahkan seluruh tentara bawahannya untuk melakukan penyisiran di beberapa lokasi yang kemungkinan besar menjadi persembunyian Q6. Ia sendiri tak ikut turun ke lapangan, namun tetap memandu mereka dengan sangat tepat dan akurat. 멈추라. 우측 방향으로 일제히 전진. 좌우 협동작전. 전진. Berkat keakuratan Hyun Sang, Q6 dan kelompok pelariannya pun langsung terpojok demi melindungi kelompok itu agar tak ikut terseret masalah yang ia dan Dong Hyuk sebabkan. Q6 memilih untuk menampakkan diri. Ketika hampir berhasil menangkap mereka berdua, sang pemimpin operasi justru lebih mengedepankan instingnya dan mengabaikan arahan Hyun Sang tepat saat ia mendengar suara tembakan dari arah yang berlawanan. Di mana itu tentu saja membuat Hyun Sang teramat sangat marah sehingga setelah menempuh perjalanan panjang demi sampai ke jalur pelariannya semula, Dong Hyuk justru tak sengaja tergelincir sehingga keduanya malah kembali terdampar di markas tempat Q6 berlatih selama ini. Beruntung Q6 datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Dong Hyuk dari para tentara setelah keduanya berkamuflase lalu ikut berbaur dalam barisan yang justru sengaja dibentuk untuk menangkap mereka. 민경대대 동무들, 나는 국가보위성 소자 이현상이다. 탈주범이 들쑥이나 발생하였다. Setelah mendengar pidato singkat dari Hyun Sang, ratusan prajurit itu langsung berhamburan dan berlomba-lomba menangkap desertir yang baru saja disebutkan. Sehingga di tengah kekacauan itulah, Q6 berhasil meloloskan diri dan kembali melanjutkan pelariannya bersama Dong Hyuk. 됐어, 나 왔어. 이제 못 쫓아온다. 뭐해? Ketika hampir berhasil lolos dari jangkauan para tentara, Dong Hyuk justru malah sibuk mementingkan sebuah kalung yang hilang lalu mencarinya sebisa mungkin sebab benda itu adalah hadiah untuk orang tuanya. Bahkan ia rela mati asalkan kalung tersebut berhasil ditemukan. Meski tubuhnya sudah sekarat, Q6 tetap berusaha membawa Dong Hyuk bersamanya. Namun pada akhirnya, Dong Hyuk tetap gugur akibat terkena tembakan yang dilancarkan Hyun Sang dari pos penjagaan sehingga sempat bertatapan dengan Hyun Sang yang baru saja mengakhiri nyawa sahabatnya. Q6 akhirnya membalas tembakan itu, namun ia justru lebih memilih untuk menembaki lampu-lampu sorot agar pergerakannya tak terlihat oleh musuh. Sayangnya, setelah berhasil memadamkan semua lampu dan hendak menyerang Hyun Sang, ia malah kehabisan peluru. Ketika Q6 sudah merasa putus asa karena kompasnya hancur akibat tembakan, tiba-tiba radio jadul miliknya kembali hidup dan mengeluarkan siaran yang jernih ketika diarahkan ke jalur selatan. Hal itu justru menjadi sebuah petunjuk arah yang baru baginya agar tak tersesat di perjalanan. Sesampainya di lokasi yang dipenuhi ranjau, Q6 kembali dibuat kesulitan karena hujan deras telah menyapu dan menggeser seluruh ranjau yang sudah susah payah ia tandai. Pada akhirnya, ia hanya bisa memasrahkan dirinya kepada Tuhan, berharap tak menginjak satupun ranjau yang kini sudah berpindah dari posisi semula.
Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, sampailah Kyunam di perbatasan, di mana ia mendapati beberapa tentara Korea Selatan yang sedang berjaga di wilayah itu. Namun ketika hendak memanggil mereka, datanglah Hyun Sang untuk menangkapnya sehingga 네가 뭐라고? 이 단났어. 차라리 죽어. 탈출을 희망한다. tak kunjung mendapat jawaban dari para tentara perbatasan. Kyunam pun nekat melanjutkan perjalanannya untuk menyeberangi perbatasan itu. Sebagai seorang sahabat, Hyun Sang masih saja berusaha mencegah Kyunam pergi dengan melepaskan beberapa tembakan, berharap sahabatnya itu menyerah dan berhenti dari pelariannya. Melihat kegigihan sahabatnya yang tak kenal menyerah, Hyun Sang akhirnya luluh dan membiarkan Kyunam pergi sambil memberinya semangat untuk dagang sebanyak yang ia mau. Tak lama, datanglah para tentara Korea Selatan yang langsung membawa Kyunam untuk diberikan perawatan. 서둘러 움직이면 쏜다. 귀순 희망자입니까? 1 tahun kemudian, Kyunam tampak jauh lebih segar tanpa raut wajah tegang seperti biasa. Di tahun itulah, ia akhirnya bisa menuntaskan satu kewajiban terakhirnya, yaitu mengantarkan kado dari Donghyuk kepada sang ibu sebagai hadiah ulang tahun yang dulu tak sempat tersampaikan. 우리 동혁이 잘 있겠지? 그럼요. 행복하게. Tamat ending yang sangat mengharukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebebasan dan harapan adalah sesuatu yang layak diperjuangkan sekalipun harganya begitu mahal, dan di tengah dunia yang penuh tekanan, terkadang justru ada sahabat yang tetap menyimpan kasih meski berdiri di sisi yang berlawanan dengan kita. Ingat, setiap manusia pada hakikatnya sedang berjalan pulang menuju kebebasan sejati, maka teruslah melangkah meski jalannya penuh ranjau dan rintangan, sebab yang terpenting bukanlah seberapa sering kita terjatuh, melainkan keberanian untuk terus bangkit dan tak pernah berhenti berharap. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Peta harta karun bumbu rendang.